Hasil penelitian ini yang sangat menarik menurut saya ialah dikatakan bahwa orang yang kita sangat benci itu seringkali orang yang sangat kita sayangi. Hah? Entah itu katanya entah saudara, sepupu, atau bahkan orang tua dan anak ya. Seringkali seperti itu dan ini ada benarnya menurut saya. Banyak terjadi seperti itu ya. Saudara kandung atau saudara sendiri menjadi orang yang paling dibenci. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, The Readers of Life, bersama saya, Lam Tarir Simbolon, atau panggil saja Bang Lam, supaya lebih singkat dan lebih keren sedikit ya. Baik, dalam video kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman semuanya tentang benci. Ya. Tentang rasa benci atau tentang kebencian. Tapi ini bukan benci tapi rindu ya, melainkan emosi benci atau kebencian yang saya yakin kita semua pasti pernah benci. Benci entah itu seseorang, kelompok orang tertentu, atau perilaku tertentu, atau bahkan hal-hal tertentu, hewan-hewan tertentu, ya, cuaca tertentu. Ada banyak yang menjadi sasaran kebencian kita dan seringkali kita tidak tahu kenapa ya. Tidak tahu kenapa kita membenci seseorang atau sesuatu itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang kebencian, apa itu benci, kenapa kita membenci, dan bagaimana cara mengatasi kebencian ini, tonton video ini sampai habis. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, perlu saya katakan bahwa saya membahas tema ini tentang kebencian ini bukan dari sudut moral, benar atau salah, ya, atau bukan dari sudut agama, dosa atau tidak dosa, melainkan dari sudut psikologis dan juga dari sudut filosofis ya, terutama dari sudut critical thinking atau berpikir kritis. Nah, terbuat dari apa sih kebencian itu? Wah, pertanyaannya agak puitis ya. Atau kalau lebih langsung bisa ditanyakan, apa sebenarnya kebencian itu? Apa itu kebencian? Nah, seringkali tidak mudah mendefinisikan kebencian itu karena masing-masing orang mempunyai pengalamannya. Kenapa dia membenci orang-orang seperti apa atau hal seperti apa, itu setiap orang mempunyai pengalaman yang khas, sehingga barangkali kalau ditanya satu persatu orang akan menjawab definisi yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang menjadi bisa dikatakan benang merah dari apa itu kebencian atau rasa benci ialah suatu emosi yang negatif ya, yang sangat kuat, intens ya, yang disebabkan oleh keyakinan bahwa orang yang atau pihak yang kita benci itu jahat. Ya. Jadi kita membenci seseorang atau kelompok orang atau hal tertentu karena kita meyakini bahwa orang itu atau pihak itu jahat, kira-kira seperti itu. Nah, dan orang yang membenci ini biasanya mempunyai 3 ciri teman-teman semuanya. Yang pertama ialah bahwa orang itu menjauhi pihak yang dibenci itu, atau tidak ingin dekat dengan orang itu, tidak mau membangun hubungan yang dekat. Dan kemudian ciri yang kedua, pihak yang membenci itu biasanya marah, karena rasa benci ini sangat erat kaitannya, sangat bertalian dengan rasa marah begitu ya. Marah terhadap pihak yang dibenci itu, entah karena dia pernah barangkali tersinggung atau pernah direndahkan dan sebagainya, atau memang karena tidak suka begitu ya. Seringkali pihak yang membenci ini marah terhadap pihak yang dibenci itu. Dan ciri yang ketiga ialah orang yang membenci ini biasanya merendahkan ya, merendahkan orang itu atau bahkan menginginkan kehancurannya. Ya. Itu biasanya ciri yang kita miliki kalau kita membenci seseorang atau membenci kelompok tertentu ya. Dan tentu saja kebencian ini juga punya level-levelnya, bisa dikatakan seperti itu ya. Kebencian dalam level ringan biasanya ya orang mempunyai prasangka yang
buruk atau orang tidak percaya terhadap pihak yang lain yang dibenci itu, sehingga saya tidak suka, saya ya benci tapi ringan seperti itu. Nah, kemudian ada level yang selanjutnya, benci di level menengah, yaitu orang seperti ini sudah mulai mengambil jarak atau bahkan memutus kontak dengan orang yang dibenci itu, tidak mau kontak, ya, bahkan ketemu pun atau berpapasan barangkali tidak mau dengan yang dibenci. Ini level menengah begitu ya. Dan level yang parah atau akut atau ekstrim, yaitu orang yang membenci itu bisa sampai menginginkan yang jahat terhadap yang dibenci itu, menginginkan kehancuran dari pihak yang dibenci itu. Nah, itu kira-kira gradasi atau level-level kebencian. Kita bisa menakar di mana level kebencian kita terhadap orang tertentu atau pihak tertentu dan sebagainya gitu. Nah, dan yang menjadi sasaran kebencian itu seringkali ada banyak jenis atau pihak misalnya. Yang pertama, yang menjadi sasaran kebencian itu bisa saja individu atau orang tertentu. Mungkin kalau kamu siswa, ya, orang yang kamu benci itu bisa saja gurumu, ya, atau sebagai anak bisa saja orang tua, atau bisa saja tetangga, ya. Jadi individu, atau orang bisa membenci tokoh-tokoh tertentu. Misalnya kita sebagai bangsa Indonesia ada masa saat kita membenci seseorang atau seorang, ya, tokoh. Misalnya di era reformasi, orang begitu membenci Soeharto gitu. Atau barangkali contoh lain, ya, Hitler misalnya, ya, orang begitu membenci Hitler dengan Nazinya yang membunuh jutaan orang Yahudi dan banyak orang lain begitu ya. Jadi bisa individu, atau kalau Anda bekerja di perusahaan, bisa saja bos Anda, ya, yang menjadi sasaran kebencian begitu kira-kira. Nah, tapi ada juga orang benci terhadap etnik atau kelompok etnik tertentu, suku tertentu, ya. Ada orang-orang seperti itu, tidak suka dengan suku tertentu tanpa tahu kenapa. Dia tidak tahu alasannya kenapa dia tidak suka dengan suku tertentu, ya, seperti itu misalnya. Atau ada orang yang benci terhadap agama tertentu juga, ya, terhadap agama tertentu di banyak tempat, ya. Ada orang yang benci terhadap agama Islam misalnya. Di banyak tempat juga ada orang yang benci terhadap agama Kristen, Katolik, Protestan, seperti itu misalnya, tanpa tahu alasannya kenapa. Sebenarnya kalau ditanya, ya, secara kritis seperti itu, orang nggak bisa menjawab apa sebenarnya penyebab atau alasan kenapa kamu membenci agama tertentu, seperti itu kira-kira. Atau ada juga orang yang membenci ideologi tertentu, ya, ideologi tertentu. Misalnya komunisme, ya. Komunisme sampai sekarang bahkan itu sangat dibenci di negara kita, di Indonesia, ya, dan di banyak tempat lain, tapi disukai di tempat yang lain juga. Atau bahkan ideologi kapitalisme, ya, sangat dibenci di banyak tempat, tapi disukai di banyak tempat yang lain, seperti itu kira-kira. Nah, tapi juga ada kebencian terhadap perilaku-perilaku tertentu. Misalnya biasanya atau pada umumnya kita tidak suka dengan orang yang buang ingus atau buang dahak sembarangan tempat, di sembarangan tempat misalnya, seperti itu, ya. Dan ada banyak sasaran kebencian lagi, dan kalau di data atau di list itu, ya, banyak sekali. Nah, itu kira-kira tentang kebencian ini. Dan salah satu penelitian menarik dari dua psikolog dari dua universitas di di Hawaii mengatakan fakta-fakta menarik tentang kebencian ini. Pertama, dikatakan bahwa anak yang berusia 6 tahun, ya, sudah bisa benci terhadap seseorang atau pihak tertentu. Artinya ketika orang mulai menggunakan nalar atau akal budinya, saat itu sudah bisa ditanamkan rasa benci terhadap orang itu, ya. Fakta lain dikatakan bahwa
seringkali ex suami sangat dibenci. Ini menarik, ini tidak tahu benar apa enggak, yang namanya riset ya, penelitian ya. Atau dikatakan juga perempuan seringkali yang menjadi sasaran kebenciannya adalah justru salah seorang sahabatnya ya, sahabat dekatnya. Dan ini juga hal yang menarik juga ya. Benar apa enggaknya ya, ini namanya juga satu studi ya, mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dan juga dikatakan ya, di dunia kerja biasanya pimpinan itu dibenci ya. Itu barangkali tanpa perlu pembuktian atau riset ya, kita semuanya biasa merasakan itu ya, yang biasa bekerja di tempat yang menyangkut atau berhubungan dengan orang lain ya, dengan pimpinan biasanya seperti itu, atau kadang-kadang seperti itu. Dan salah satu fakta yang menarik atau hasil penelitian ini yang sangat menarik menurut saya ialah dikatakan bahwa orang yang kita sangat benci itu seringkali orang yang sangat kita sayangi. Entah itu katanya entah saudara, sepupu, atau bahkan orang tua dan anak ya. Seringkali seperti itu, dan ini ada benarnya menurut saya. Banyak terjadi seperti itu ya. Saudara kandung atau saudara sendiri menjadi orang yang paling dibenci. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu untuk video kali ini tentang kebencian. Sampai jumpa di video berikutnya.